Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan mengajarkan mengenai salah satu hook React, yaitu useState, dan mencontohkan cara penggunaannya. Jangan lupa untuk mengecek peta dan requirements yang dibutuhkan. Anda bisa mengaksesnya di teks deskripsi atau di video paling pertama dalam seri ini. Kita akan menjelaskan dengan 3 tahap. Tahap pertama itu tentang dasar-dasar dari useState. Tahap kedua itu tentang bagaimana cara menggunakan useState-nya. Dan yang terakhir kita akan melihat ada beberapa tambahan yang sangat-sangat penting mengenai useState yang agak mendalam. Dan karena itu sangat-sangat penting, jadi pastikan tidak terlewat. Pertama-tama tentu karena kita ingin menggunakan useState, maka kita ingin mengimportnya terlebih dahulu. Dan kita bisa mengimportnya dengan mengetikkan apa yang saya ketik di sini, import React useState from React. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai useState itu sendiri. UseState ini adalah sebuah fungsi, ingat ya, adalah sebuah hook, dan hook ini adalah sebuah adalah sebuah fungsi yang dibuat khusus oleh React untuk komponen fungsi seperti function app yang kita miliki di sini. Jadi kita hanya bisa menggunakannya dalam sebuah komponen fungsi, nggak bisa kita gunakan dalam sebuah komponen kelas ataupun hal-hal lain di luar komponen fungsi. Contohnya penggunaan yang seperti ini merupakan penggunaan yang salah karena ia tidak akan berarti apa-apa karena ia tidak berada dalam sebuah komponen fungsi. Oke. Nah, kalau kita panggil si useState ini karena ya sebuah fungsi, useState ini akan mengembalikan sebuah objek, sebuah array yang isinya adalah 2 buah objek. Jadi seperti ini kurang lebih. Dan kalau kita misalnya ingin melihat apa aja 2 buah objek tersebut, kita bisa melakukan hal ini. Jadi 2 buah objek yang dikembalikan oleh si useState ini adalah, yang pertama adalah si barangnya. Oke. Ini adalah barang yang kita sebut sebagai state, si objek yang kita sebut sebagai state, dan si objek ini spesial karena ia bisa kita ubah-ubah. Dan gimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah kita menggunakan si objek yang kedua yang di return oleh useState ini, yaitu si fungsi pengubah. Jadi hal yang kedua yang di return oleh si useState ini adalah dalam array-nya adalah sebuah fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengakses dan mengubah si objek state ini. Sehingga nanti kita akan lihat setiap kali kita panggil si fungsi pengubah ini, si objek state ini bisa kita ubah, dan ketika itu terjadi, function app ini akan dengan otomatis di render ulang oleh React-nya, dan kita akan melihat si apa yang ada di display kita itu akan berubah. Kita harus mengassign sebuah value dulu untuk objek state-nya. Jadi kita bisa mengaksinya dengan masukannya ke dalam parameter dari state ini 0 misalnya. Maka secara otomatis ketika kita menjalankan ini pertama kali, si objek state ini akan diberikan value 0. Tapi sebenarnya ini bukan merupakan cara yang baik untuk menuliskan ini semua. Sebenarnya kalau Anda mengerti mengenai object destructuring, maka Anda harusnya tahu juga kalau yang harusnya dilakukan adalah kita menuliskannya seperti ini. Bahkan penggunaan array destructuring ini akan sangat-sangat sering kita gunakan, dan maka ini menjadi salah satu requirement dari video ini dan video-video kita selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan selalu menggunakan ini. Jadi kalau Anda belum mengerti tentang ini, pastikan Anda mengerti dulu tentang itu, tentang array destructuring. Oke, jadi sekarang kita memiliki sebuah object state yang nilai awalnya adalah 0, dan setiap kali kita panggil fungsi pengubah, kita bisa mengubah-ubah si object state ini. Sekarang kita ke tahap kedua tentang cara penggunaannya. Misalkan saya memiliki sebuah tombol di sini. Saya ingin membuat sebuah tombol, dan si tombol ini memiliki sebuah nilai, misalnya nilai awal 0 gitu. Dan saya ingin setiap kali saya pencet 0 ini, saya ingin setiap kali saya memencet tombol ini, maka nilainya akan bertambah 1. Dan caranya adalah karena kita ingin nilai yang ada dalam sini itu adalah sebuah objek yang memiliki state, dan kebetulan kita sudah membuat sebuah objek yang memiliki state di sini. Jadi kita bisa membuatnya, masukkan si objek state kita ke dalam sini. Kalau kita save ini, tentu tidak ada perubahan, tapi sebenarnya ini sangat-sangat berbeda karena sekarang si objek state ini bisa kita akses menggunakan fungsi pengubah dan bisa kita ubah. Oke, misalkan dalam setiap kali saya pencet button ini on click, saya ingin memanggil sebuah fungsi, dan sebuah fungsi ini misalnya tambah 1, saya bilang gitu ya. Maka saya bisa membuat sebuah fungsi tambah 1 di sini. Tambah 1. Nah, function tambah 1, dan function tambah 1 ini akan memanggil si fungsi pengubah ini. Oke. Dan misalnya saya ingin mengubah si object state ini menjadi object state tambah 1. Maka kalau kita save ini, setiap kali kita pencet ini, ia akan berubah menjadi
menambahkan 1. Oke. Tapi sebenarnya ini merupakan salah satu cara yang kurang benar untuk memanggil si fungsi pengubah ini. Fungsi pengubah ini adalah sebuah fungsi yang ia bisa menerima argumen seperti ini, atau ia bisa menerima sebuah fungsi lain sebagai argumennya. Jadi useState ini merupakan fungsi tingkat tinggi yang menghasilkan sebuah fungsi pengubah, dan fungsi pengubah ini pun merupakan sebuah fungsi tingkat tinggi pula. Jadi bagaimana cara kerja fungsi tingkat tinggi ini? Fungsi tingkat tinggi ini akan mengambil objek kita dan ia bisa menerima sebuah fungsi dalam sini. Misalkan saya membuatnya seperti ini dengan arrow function. Ini adalah x plus 1. Yang dimaksudkan di sini adalah setiap kali kita memanggil si fungsi pengubah ini, ia pasangannya dengan si object state ini, si object state ini akan ia masukkan ke dalam parameter x ini, kemudian ia akan menambahkan 1. Oke. Jadi kalau kita save ini, kita akan mendapatkan hal yang sama. Bedanya adalah kalau kita melakukannya dengan cara seperti ini, kalau kita panggil berkali-kali, misalnya saya panggil 3 kali di sini, ia akan menambahkan si x-nya ini berdasarkan si previous value-nya. Dan misalnya kalau saya melakukan seperti ini, saya save, maka ya kalau saya pencet sekali, ia berubah jadi 9. Seperti ini. Tetapi kalau kita tidak menggunakan ini, kita kembali ke yang sebelumnya. Kalau kita panggil ini berkali-kali, maka misalnya ini kan harusnya menambahkan 4 gitu. Tapi ya hanya akan menambahkan 1 kalau kita save di sini. Kenapa hanya akan menambahkan 1? Karena yang terjadi di sini adalah si object state ini semuanya sama di sini. Jadi setiap kali kita panggil si fungsi pengubah, ia hanya akan melihat sekarang saya object state-nya berapa. Ternyata object state-nya adalah 14, sehingga ya tambahkan 1, jadi 14 tambah 1. Di sini juga dia melihat 14 tambah 1, di sini juga 14 tambah 1, di sini juga 14 tambah 1, sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Jadi cara yang lebih proper untuk menggunakannya tentu saja adalah dengan masukkan sebuah fungsi ke dalam sini, bukan sebuah deklarasi biasa. Seperti ini. Dan misalkan saya ingin membuat sebuah tombol lain, ingat kalau kita ingin mengembalikan dua buah elemen, maka kita harus menggunakan si, karena apa yang kita kembalikan dari sebuah komponen itu hanya boleh satu hal gitu. Jadi harus kita wrap dalam satu kayak gini. Jadi misalnya kita bikin tombol reset di sini. Maka setiap kali kita panggil function reset ini, kita ingin misalnya si nilainya kembali menjadi 0. Maka kita bisa memanggil lagi fungsi pengubah. Kita akan mengembalikan 0. Oke. Dan di sini bukan object state-nya tapi reset. Oke. Ini tidak kita perlukan titik komanya. Jadi kalau kita reset ini menjadi 0, kita panggil, akan menambah, tapi kita reset menjadi 0 lagi. Oke. Jadi cara ini bekerja sekali lagi adalah setiap kali kita panggil fungsi pengubah, ia akan masukkan object state-nya ke dalam fungsi ini, x, kemudian berubah jadi x tambah 1, dan ketika object state-nya sudah berubah menjadi x tambah 1, si function type ini akan secara otomatis dirender ulang oleh React, sehingga kita akan mendapatkan si hasilnya berubah-ubah di sini. Contoh lainnya, saya akan membuat satu contoh lagi adalah saya ingin membuat sebuah, misalnya seperti ini. Dan saya ingin membuat sebuah state yang baru untuk suatu hal yang lain, dan saya misalnya ingin supaya si nilai awalnya itu adalah sebuah nama, sebuah string, misalnya Harry Potter seperti ini, dan saya ingin menampilkannya di sini. Saya panggil nama di sini. Oke. Harry Potter. Yang saya inginkan adalah membuat sebuah tombol di bawahnya, dan si tombol ini nggak usah ada isinya, sebenarnya kita bisa ABCD. Oke. Dan setiap kali saya mengklik ini, saya ingin supaya si namanya berubah menjadi nama yang lain. On click misalnya sama dengan pengganti nama. Sekarang mari definisikan si pengganti nama ini di sini. Function pengganti nama. Pengganti nama ini merupakan suatu fungsi yang benar-benar hanya mengganti nama. Jadi kalau namanya adalah Harry Potter, if name sama dengan Harry Potter, kita ingin agar si namanya ini diubah menjadi ini bukan name tapi nama, sama dengan Harry Potter. Kita ingin si Harry Potternya ini berubah menjadi Frodo Baggins. Maka kita bisa set name di sini, karena kita ingin menggunakan metode fungsi selalu.
kita return row begins. Dan else kalau itu tidak terjadi, kita ingin supaya set name kita ubah kembali menjadi Harry Potter. Oke, seperti ini. Maka sebentar, ada kesalahan. Oh, tentu saja karena nama bukan name. Sini juga. Oke, jadi setiap kali kita pencet penggantian si tombol ini, kita akan mengubah si namanya dari Harry Potter menjadi Frodo Baggins. Oke, jadi saya menunjukkan di sini bagaimana kita bisa membuat dua state yang berbeda, dan atau mungkin sebenarnya kita bisa membuat berapapun state yang kita inginkan dan memanggil si hook useState ini berapa kali pun kita menginginkannya, yang akan membawa kita kepada tahap ketiga dalam video ini, dalam pembahasan ini. Sebagaimana saya bilang di awal, tahap ketiga ini akan membahas mengenai beberapa detail penting. Sebenarnya banyak detail penting mengenai useState yang bisa dipelajari, Anda bisa pelajari sendiri, tapi saya akan mention dua yang menurut saya sangat-sangat penting. Yang pertama, sebagaimana yang kita lihat di sini, useState ini kita panggil berkali-kali dan si useState-nya sama-sama useState gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana React bisa membedakan di sini, gimana cara React bisa membedakan useState yang di atas sama useState yang di bawah, atau kita panggil useState berkali-kali gitu ya. Seperti ini. Dia kan akan terus-terusan buat sebuah objek baru. Dan bagaimana cara React bisa membedakan ini? Nah, caranya adalah React menggunakan suatu cara yang agak berbeda dengan cara-cara yang lain, yaitu React menggunakan urutan dari useState ini. Jadi, satu hal penting, satu peraturan yang akan menjadi konsekuensi dari menggunakan urutan seperti ini adalah hook dalam sebuah komponen kita itu harus digunakan secara berurutan, dengan urutannya itu harus selalu sama persis setiap kali kita merender si komponennya. Konsekuensi dari kita melakukan itu adalah setiap kali komponen dibaca, karena kita ingin selalu urutannya sama persis, si hook ini nggak boleh nested. Misalnya kita masukkan si useState kita ke dalam suatu statement kondisional, misalnya if true, maka kita misalnya memanggil useState gitu ya, kayak gini, maka ini akan mengeluarkan sebuah error tentu saja. Kenapa? Karena ia akan mengatakan useState is called conditionally. React hooks must be called in the exact same order in every component render. Jadi sekali lagi, konsekuensi dari React berusaha selalu bisa secara intuitif kita gunakan adalah si useState ini ya menggunakan urutan, dan konsekuensi dari urutan itu adalah kita tidak bisa membuat hooks ini nested. Oke, jadi itu yang pertama. Jadi urutan harus selalu sama persis. Yang kedua itu tentang argumen useState di sini. Kita dari tadi menggunakan argumen yang seperti ini, masukkan 0 di sini. Pada dasarnya kita mendeklarasikan apa yang kita ingin langsung keluarkan di sini. Tetapi masalahnya di sini adalah setiap kali kita merender komponen ini berbeda dengan kelas gitu ya. Kalau kelas itu ada konstruktornya yang cuma dirender satu kali. Dalam suatu komponen fungsi, function component, setiap kali kita merender function app ini, berarti setiap kali kita pencet fungsi pengubah ini gitu ya, apa yang ada di dalam sini tuh ya kerjakan lagi. Ini nggak akan bermasalah kalau kita hanya masukkan angka 0 atau string dalam sini, tapi ini akan sangat bermasalah ketika misalnya kita masukkan parameter dari useState ini, kita memanggil sebuah fungsi yang agak berat. Misalnya saya buat di sini fungsi berat seperti ini, dan kita akan console.log yang akan mengetik fungsi ini berat, return 0. Oke. Nah, misalnya si ini kita ubah jadi fungsi berat seperti ini. Kalau kita buka konsolnya di sini, maka setiap kali kita pencet si 0 ini, fungsi ini berat ini dipanggil berkali-kali itu. Seperti ini. Dan seandainya fungsi ini benar-benar berat, ini akan sangat-sangat merepotkan dan akan sangat-sangat memberatkan. Jadi, cara yang lebih common, cara yang lebih umum ketika kita memanggil sesuatu yang agak berat di sini adalah kita masukkan sebuah fungsi sebagai parameter dari useState. Ketika ini terjadi, maka yang terjadi adalah ini hanya akan dipanggil satu kali. Jadi fungsi ini berat ini hanya dipanggil satu kali. Berapa kali pun kita mencetnya, si fungsi ini berat ini nggak akan terpanggil ulang. Seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin apa yang ada di dalam parameter useState ini, apa sih default value-nya ini hanya kita panggil satu kali saja ketika kita memulai memanggil si komponen yang pertama kali, jangan langsung mengassign value-nya di sini, tetapi gunakan callback function di sini, seperti itu.
Jadi mungkin itu aja untuk useState. Masih banyak yang bisa dipelajari mengenai useState sebenarnya, tapi Anda bisa pelajari itu sendiri sisanya. Oke, itu aja untuk sekarang. Terima kasih.